Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin nabiyyina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para guru, para kiai, para jamaah sekalian dan santri-santri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini masih Allah berikan kesempatan kita untuk menghembuskan nafas taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan memberikan kita hidayahnya bagi kita semua untuk menghabiskan sisa umur kita untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat beriring salam, mari sama-sama kita haturkan kepada kekasih kita, kepada petunjuk jalan kita, kiai dari kiai-kiai kita, Godfather dari kiai-kiai kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah panutan bagi kita semua, teladan bagi kita semua yang kita ingin jumpa, sama-sama dikumpulkan bersama kiai kita dan bersama kiai dari kiai-kiai kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah SWT berkenan memberikan syafaatnya bagi kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersua kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam teks sambutan bahwa pimpinan menyebutkan kalau di pesantren jangan sampai kita bertujuan hanya untuk mencari 5 pang. Ya. Ada 5 pang yang harus kita hindari agar kita tidak terperosok kepada 4 penyakit hati. 5 hal ini jika kita tidak hindarkan diri kita, maka akan terperosoklah kita pada 4 penyakit hati: riya, ujub, takabur, dan sum'ah. Oleh sebab itu, hindari untuk di dalam pesantren, di dalam pondok modern, dalam tempat kita mengabdi, untuk mencari 5 pang. Pang yang pertama adalah pangan, makan ya. Jangan sampai kita bertujuan di pesantren hanya untuk mencari makan. Ya. Kalau kita hanya sekedar mencari makan, apa bedanya kita dengan makhluk-makhluk Allah SWT di sekitar kita? Di pondok kita berjuang, kita berbuat, kita bergerak dan menggerakkan. Bil harakati barakah wal barakah ma'al jamaah. Di dalam gerakan terdapat keberkahan. Kita bergerak maka Allah turunkan keberkahan. Kita berjamaah, kita mendapatkan keberkahan, dan keberkahan itu terdapat di dalam kita berjamaah. Bersatu untuk semua dan bersemua untuk satu. One for all for one. Jangan sampai barisan kita diporak-porandakan karena adanya musuh di dalam selimut. Nah, sekali lagi, sebuah kerusakan itu tidak pernah muncul dari luar. Ya, kerusakan, kehancuran itu semua datangnya dari luar. Dan Islam tidak akan bisa dihancurkan dari dalam. Kisah perang Uhud sebuah bukti nyata bahwasanya Islam tidak bisa dikalahkan kecuali dengan kita menyelisihi perintah Allah dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu para sahabat diingatkan, janganlah kalian turun dari gunung pemanah ini, ya, dari bukit pemanah ini. Jangan kalian turun sebelum ada perintah dari saya. Jangan turun, kata Rasulullah SAW. Tapi mereka karena melihat teman-temannya sudah membagi-bagi harta rampasan perang, ghanimah, mereka turunlah. Ya, sedang mereka sudah diingatkan dari awal. Beberapa sahabat, ya, jangan turun. Tapi beberapa orang tidak mau menggubris, tidak mau mengindahkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang terjadi? Barisannya retak, barisannya koyak, akhirnya terporak-porandakan. Oleh sebab itu, perpecahan, ya, terjadinya kehancuran, terjadinya kemunduran, terjadinya
pesantren itu tidak eksis, ya, selain beberapa faktor dalam dan faktor luar, yang paling utama adalah ketidak adanya keharmonisan di dalam tubuh perkumpulan tersebut, di dalam tubuh pesantren tersebut. Oleh karenanya, jangan sampai kita datang di pesantren hanya berniat untuk satu, mencari pang. Yang pertama tadi adalah pangan, ya. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama mengikhlaskan perjuangan kita hanya untuk lillahi kalimatillah. Yang kedua, pang yang kedua adalah panggon, ya. Kita cari tempat, ya, cari muka, nauzubillah, ya, kita cari posisi kita, ya. Dan kita kalau udah begitu, nanti ketika kita mendapatkan posisi kita ditempati orang lain, maka kita tidak mau, ya. Ini sudah kita akan terperosok nanti kepada penyakit hati yang lainnya, yaitu hasad, iri dan dengki. Ini berbahaya lagi, ya. Jangan sampai kita ke pondok hanya untuk mencari panggon atau tempat tinggal. Panggon adalah tempat tinggal juga bisa, ya. Atau kita mencari pang yang ketiga, yaitu pangkat. Ya, kita cari di tempat di pondok ini untuk mencari pangkat, hanya untuk disebut, dielu-elukan. Ciri utama pondok modern adalah tidak ada feodalisme di dalamnya. Sekali lagi, para kiai, para guru yang kami hormati, sering diingatkan oleh bapak-bapak pimpinan bahwasanya di dalam pondok modern tidak mengenal unsur feodalisme. Silahkan diterjemahkan sendiri apa arti feodalisme. Tidak ada feodalisme di dalam pesantren, tidak ada feodalisme. Ya, mencari pangkat, ya. Atau mencari di pondok ini pang yang keempat, yaitu panggung, mencari panggung supaya dia dilulukan. Ya, ini yang juga nanti penyakit ujub, ya, menciptakan penyakit ujub pada dirinya, sehingga menimbulkan penyakit ujub, dari penyakit ujub menimbulkan penyakit yang baru lagi, yaitu sum'ah, ya, ingin dipuji, ya, ingin dipuji, ingin nama-namanya dielulukan. Ini berbahaya, ini berbahaya. Jangan sampai kita di pondok ini di pondok modern hanya untuk mencari panggung, sehingga ketika kita tidak mendapatkan panggung tersebut, yang terjadi adalah kita nanti akan kecewa, ya, kita akan kecewa. Setelah kita kecewa, akhirnya pekerjaan kita mengecewakan. Jika sudah mengecewakan, nah itu kadang saking kitanya sudah kecewa, susu mengecewakan, hasilnya ditegur, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita mengajak orang lain juga ikut kecewa. Ini yang berbahaya. 3 penyakit yang selalu diingatkan. Jangan sampai kita mengecewakan orang lain, atau nauzubillah kita malah mengajak orang lain juga untuk kecewa atas apa yang ada di pondok. Ini berbahaya juga. Dan jangan juga di pondok ini kita mencari pang yang kelima, yaitu panggilan, ya, supaya dielu-elukan. Ini adalah panggilan, ini sangat kita tidak inginkan, supaya kita dipuja, dipuji, dielu-elukan, supaya kita dikenal banyak orang. Ini berbahaya. Ini karena ini ada kesan saya. Ini saya yang ini kan, saya yang dirikan, ini saya yang ini kan, saya dan saya. Padahal salah satu sifat Firaun adalah dia sering mengatakan aku dan aku adalah. Maka di dalam Al-Quran hanya disebutkan bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW, aku adalah innama ana Abdullah, ya. Beliau saja meneguhkan bahwasanya dirinya sendiri hanyalah hamba Allah SWT. Bukan menegaskan pada dirinya sendiri aku adalah seorang nabi, bukan. Aku hanyalah seorang nabi, aku hanyalah seorang utusan. Beliau tawadu, dengan tawaduknya dan rendah hatinya bahasanya, agar dia menyotohkan kepada kita agar kita tidak terjerumus, tidak mengikuti hawa nafsu kita, sehingga kita menginginkan panggilan yang tinggi, derajat yang tinggi di mata manusia. Namun tidak menutup kemungkinan tetaplah bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, ya, bekerja dengan keras, berdoa dengan keras, berpikir dengan keras, dan beribadah dengan keras, ya. Insya Allah Ta'ala Allah akan membuahkan bagi kita semua. Namun sekali lagi jangan sampai kita mengabaikan, sehingga kita ketika mau berbuat takut ini takut itu, akhirnya nggak mau berbuat. Atau ketika mau berbuat hanya untuk mendapatkan ini itu juga salah. Begitu.
Islam selalu mengajarkan kita untuk tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, di tengah-tengah, moderat. Islam selalu mengajarkan kita untuk tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, tidak meremehkan dan juga tidak terlalu berlebih-lebihan, tidak meremehkan dan tidak terlalu berlebih-lebihan, di tengah-tengah. Itulah Islam. Wasatiyah disebutkan dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan sebagaimana itulah kami jadikan kalian semua wahai umat Islam umat yang di tengah-tengah. Kita tidak terlalu di atas, kita tidak terlalu di bawah, kita tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, kita di tengah-tengah. Ya. Kita tidak melupakan Allah, kita tidak terlalu berlebih-lebihan. Ya. Semua sudah diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala secara seimbang. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu al muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.